Baik teman-teman bisa dimulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PKPA. Kembali lagi bersama saya Sabina yang akan menjadi moderator pada sesi kedua kali ini. Di sesi dua kali ini kita akan memperdalam mengenai hukum acara PT-UN Tata Usaha Negara. Kali ini kita kedatangan tamu sekaligus pemateri hari ini, yakni bersama dengan Bapak Nurman Sutresno. Beliau adalah Ketua dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Mungkin bisa diberi tepuk tangan sebentar. Jadi tanpa menunggu berlama-lama untuk waktu dan tempat, Bapak Nurman Sutresno, saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini masih pagi ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan dosen, jadi ngajar tuh bukan tugas saya sebenarnya ya. Tapi karena saya itu temannya Bu Umi. Bu Umi teman S1 saya di UNER dulu. Waktu saya habis dilantik itu, saya di WA, nanti ngajar PKPA. Padahal sudah saya jawab, waktunya saya nggak sempat itu. Sabtu Minggu katanya. Wah. Jadi akhirnya kemarin di WA sama Bu BC, ya udahlah, tanggal berapa Bu? Tanggal 9. Akhirnya saya bikin ini seadanya ini. Saya pernah ngajar Pradi itu di Medan tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi ya seadanya ini kan saya nggak ngajar ya, ini refreshing saja. Dan saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah ngerti lah hukum acara Pitun itu. Kan sudah bekerja semua ini ya. Loh, ada yang belum? Bohong itu. Kalau saya lihat sudah ini. Yang sudah kerja di pengacara siapa? Nggak ada yang ngaku ya. Ya. Jadi ini kan anak-anak saya semua ini. Anak saya itu 4 itu sudah nggak ada yang kuliah. Yang terakhirnya sudah lulus akabri. Jadi masih tua anak saya lah. Jadi ini sama dengan anak-anak saya ini. Belum ada yang berumur 30 kan? Iya. Belum. Anak saya sudah itu. Sudah 31 anak saya. Jadi hukum acara peradilan tata usaha negara itu langsung aja lanjut itunya. Nah, ini ada pendapatnya Frederick Julius Stahl itu. Jadi Rechtsstaat atau negara hukum itu memiliki ciri: satu, adanya perlindungan HAM; kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan ya. Yang ketiga, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat ini, adanya peradilan administrasi. Kalau saya tanya, Indonesia sudah memenuhi 4 syarat ini belum? Sudah. Sejak kapan? Ayo, sejak kapan? Kalau di dalam Undang-Undang Dasar kan sudah disebut tuh Rechtsstaat itu kan ada ya. Tapi peradilan administrasi yang resmi ada itu sejak 14 Januari 1991. Padahal undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Berlakunya itu 5 tahun setelah itu. Tapi sebelumnya juga sudah ada yang mengatur itu. Tahun 48 itu sudah dibayangkan, itu sudah ada tuh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terus kemudian tahun 68
sampai tahun 70 yang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu. Sudah disebut itu adanya peradilan administrasi. Tapi adanya peradilan administrasi di Indonesia itu sejak adanya Undang-Undang 586 itu. Ya. Jadi Indonesia sudah masuk ya menurut Fredrik Yulistal itu. Kemudian lanjut. Nah, dasar hukum. Jadi hukum acara peradilan tata negara itu sekarang sudah berkembang pesat ya. Zaman dulu kan cuma Undang-Undang 586. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 9 2004. Kemudian yang terakhir Undang-Undang 51 tahun berapa? 2009. Itu undang-undang itu tiga-tiganya masih berlaku sampai sekarang. Jadi yang diganti itu yang berapa pasal saja. Di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 itu tidak semuanya di Undang-Undang 586 itu diganti, enggak. Kemudian diganti lagi adanya organisasi itu yang Mahkamah Agung peradilan di bawah Mahkamah Agung itu Undang-Undang 51 tahun 2009. Ya. Makanya di situ saya sebut Undang 586 tentang peraturan beserta perubahan-perubahannya. Nah, perubahan terakhir itu Undang-Undang 51 tahun 2009. Kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu di situ banyak diatur tentang hukum acara juga. Seperti upaya administratif itu diatur di dalam Undang-Undang 30. Dulu waktu berlakunya Undang-Undang 586 sampai Undang-Undang 51 itu nggak berlaku ini, undang-undang ini belum ada. Jadi dulu kalau ada SK yang merugikan masyarakat atau seorang atau badan hukum perdata, langsung gugat dia ke Petun. Kalau sekarang nggak bisa, harus ada upaya administratif dulu. Ya. Kemudian Perma nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan mengenai KIP ya. Itu juga hukum acaranya sudah berubah itu. Kemudian Perma nomor 4 tahun 2015 itu tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Itu juga hukum acaranya berbeda lagi. Kemudian Perma nomor 2 tahun 2016, pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum di peradilan TUN. Itu juga hukum acara berbeda itu. Yang menjadi objek itu penetapan lokasinya itu. Kemudian Perma nomor 11 tahun 2016, tata cara penyelesaian sengketa TUN, pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Ini untuk pemilu ini. Kemudian Perma nomor 11 tahun 2000 Perma nomor 5 tahun 2017. Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan TUN. Ini mengenai daftar usulan tetap itu yang menjadi objek sengketa. Jadi kalau dia waktu daftar pemilihan sementara itu DPC itu DPS ya, daftar pemilihan sementara dia masuk, kemudian pada daftar calon penelitian pemilihan tetap dia nggak masuk, nah dia gugat. Itu di tingkat pertama. Kemudian Perma nomor 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ini EKOT ya. Sudah ngerti EKOT? Sudah ya? Ada yang ngerti nggak? Siapa yang ngerti? Belum ya? Nggak dijawab aja. Belum Pak. Atau sudah Pak gitu. Masa saya nanya nggak dijawab? Ya. Kemudian Perma nomor 2 tahun 2019, pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Itu yang baru, paling baru itu.
Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga KIP ini sidangnya juga berbeda, ya. Beda dengan yang sidang umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Itu juga hukum acaranya berbeda. Kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini pilkada, ya. Pilkada itu beda yang menjadi objek, itu di pengadilan tinggi. Lanjut, Mbak. Iya, boleh, silakan. Pokoknya kalau ada perlu, ngomong aja ya. Jenis-jenis hukum acara di peradilan tata negara. Yang pertama, acara singkat. Acara singkat ini diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Peratun, ya. Jadi kalau ada perkara masuk ke pengadilan, setelah diperiksa panitera, kemudian diserahkan kepada ketua, kalau itu memang sudah bayar dan sudah semuanya, sudah dapat nomor, kemudian ketua pengadilan memeriksa apakah ini masih masuk dalam acara diterima atau tidak. Jadi kalau dia misalnya bukan kewenangan petun atau waktunya sudah melebihi atau masih kurang, atau ini harus buka undang-undang nih. Jadi apabila pokok gugatan tersebut nyata-nyata bukan termasuk dalam kewenangan pengadilan, maka dia diproses dismissal, ya. Kemudian syarat-syarat gugatan sebagaimana pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat. Pasal 56 itu tentang nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan atau kuasanya. Kemudian nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Kalau tidak masuk semuanya, kalau di dalam gugatan itu masih belum masuk itu, maka di pasal 62 itu kena di proses dismissal. Kemudian gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Jadi kalau gugatannya masih belum jelas antara posita dan dasar hukumnya, itu akan didismissal. Kemudian apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. Misalnya dia gugat karena diberhentikan, tetapi oleh pejabat yang bersangkutan dia dimasukkan lagi. Berarti sudah terpenuhi, jadi tidak perlu gugat. Kemudian gugatan diajukan sebelum waktunya. Misalnya dia belum upaya administrasi atau sudah melebihi jangka waktu 90 hari, maka akan didisprosel. Jadi pasal 62 mengenai dismissal proses ini, ketua pengadilan itu bisa melakukan tindakan proses dismissal. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka dialukan dengan penetapan dismissal proses. Kemudian kalau dismissal proses ini dia tidak setuju dengan pendapat ketua, dia mengajukan perlawanan. Nah, dalam perlawanan itu sidangnya acara singkat ya. Majelisnya tetap majelis acara singkat. Ya.
Jadi di tingkat pertama itu biasanya hakimnya nggak pakai toga, majelisnya itu diperiksa antara penetapan dismisal dengan keberatannya. Kalau keberatannya diterima, maka kembali dia sidang acara biasa. Dan biasanya di acara singkat itu hakim yang memeriksa dalam acara singkat akan, kalau misalnya gugatan itu diterima bahwa itu tidak masuk proses dismisal, maka yang menyidangkan ya hakim yang memeriksa dismisal itu, bukan orang lain lagi. Kemudian yang kedua, acara cepat. Ini diatur dalam pasal 98 Undang-Undang 586. Jadi di pasal 98, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ini biasanya kepegawaian biasanya. Jadi dia diberhentikan supaya jabatan yang dia tinggalkan tidak ditempati orang lain, dia minta dipercepat. Waktu percepatan itu 14 hari. Si hakimnya yang menyidangkan itu satu orang, hakim tunggal, ya, tidak pakai pemeriksaan persiapan. Itu acara cepat. Ini sama dengan pasal 62 itu, kalau tidak diterima tidak ada perlawanan hukum, tidak ada upaya hukum. Kemudian yang ketiga, acara biasa. Ya. Acara biasa itu yang sudah diperiksa oleh panitera gugatannya, kemudian diserahkan kepada ketua. Mereka tidak masuk dalam pasal 62, maka ditunjuklah majelis yang memeriksa itu, majelisnya minimal 3 orang. Kemudian majelis akan menentukan pemeriksaan persiapan. Ada pemeriksaan persiapan. Jadi semua acara biasa itu dimulai dengan pemeriksaan persiapan. Yang keempat, acara sederhana. Komisi Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Junto Perma Nomor 2 Tahun 2011. Yaitu tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Ini sidangnya juga berbeda, ya. Jadi kalau ada saudara-saudara ini mengajukan ingin informasi publik dari kantor pengadilan misalnya. Nah, kalau di kantor pengadilan tidak semua data itu bisa diserahkan, ya. Ada yang harus dilindungi. Kalau misalnya saudara mengajukan permohonan data di pengadilan, misalnya berita acara, itu nggak boleh. Nah, kalau keberatan itu saudara kemana? Ya ke KIP, Kantor Informasi Publik. Digugat di sana, di Kantor Informasi Publik, kemudian di sana disidangkan oleh Kantor Informasi Publik. Nah, kalau di sana mengabulkan, ya tinggal kantor pengadilan yang mengajukan upaya keberatan ke petun. Tapi kalau dia ditolak juga di KIP, maka dia yang mengajukan keberatan ke petun. Nah, sidangnya itu berbeda. Nanti saudara bisa baca di Perma Nomor 2 Tahun 2011. Kemudian yang kelima, acara gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Itu juga yang menjadi objek adalah penetapan lokasi tempatnya. Kalau saudara keberatan dengan acara ini, dengan acara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saudara bisa menggugat, ya, ke petun. Itu beda.
Itu tanpa upaya administrasi. Kemudian yang keenam, acara permohonan penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 30. Jadi kalau ada pejabat yang sudah melakukan pekerjaannya, nah, dia pengen apakah pekerjaan dia itu menyalahi wewenang atau enggak, dia ngajukan permohonan ke pengadilan yang diatur dalam pasal 21. Itu acaranya juga berbeda. Kemudian yang ketujuh, acara pilkada. Acara pilkada ini yang menjadi objek diatur dalam pasal 153 dan 154 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Jadi penetapan KPU tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, atau calon bupati dan wakil wali bupati, wakil bupati. Kalau dia sudah mengajukan permohonan ternyata di dalam penetapan KPU tidak masuk, maka dia menggugat. Ya. Sebelum menggugat, dia melakukan upaya administrasi ke Bawaslu, ya, ke Bawaslu. Waktunya 3 hari itu ke Bawaslu. Setelah 3 hari keluar dari Bawaslu, putusannya kalau dia masih ditolak di sana, dia mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Ya, pilkada itu cuma pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Tergantung siapa yang menjadi tergugat. Kalau tergugatnya itu KPU di Surabaya, di Surabaya. Di PT Surabaya. Kalau di Jawa Tengah ya di KPU-nya di Surabaya. Karena Surabaya itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ingat itu ya. Kemudian acara proses pemilu. Ini tadi yang diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2017 ya. Itu di tingkat pertama gugatnya. Jadi prosesnya itu. Kemudian yang 9, acara sidang peninjauan kembali atau PK khusus dengan alasan adanya novum. Jadi kalau saudara mengajukan PK yang khusus novum, maka sidangnya di tingkat pertama. Lanjut, Mbak. Kemudian sekarang ke karakteristik hukum acara peratun. Yang pertama, hakim bersifat aktif atau dominus litis ya. Jadi hakim bisa meminta bukti itu dari siapa yang bersidang. Beda kalau di perdata itu hakim pasif ya. Tergantung para pihak mengajukan bukti apa saja kita terima. Tapi kalau di tun itu walaupun hukum acaranya itu prosedurnya kayak perdata, tetapi pencarian hukumnya itu material ya. Hukum material. Jadi hakim itu bersifat aktif. Yang kedua, pembuktian bebas terbatas atau free bawis itu artinya sama ini dengan yang nomor 1 tuh. Jadi hakim bisa menentukan apakah tergugat atau penggugat yang diminta bukti untuk mengajukan bukti itu. Misalnya kalau acara pembuktian tanah misalnya, maka untuk bisa meminta dari siapa hukumnya itu, hakim yang akan menentukan apakah tergugat atau penggugat. Kalau di situ tergugat yang menentukan SK penerbitan objek gugatan, maka tergugat yang diminta. Yang ketiga, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan atau asas praduga reh matek. Jadi di dalam tun itu kalau ada gugatan bukan berarti SK itu atau surat keputusan katun itu dianggap tidak berlaku, enggak ya. Selama tidak ada penundaan dari pengadilan,
atau walaupun masih ada, tetap itu berlaku. Kemudian 4, no interest, no action. Jadi kalau tidak ada kepentingan, nggak boleh gugat itu di pengadilan tun itu. Harus ada kepentingan. Misalnya si A itu diberhentikan jadi pegawai. Nah, itu ada kepentingan. Kecuali SK yang digugat itu sudah diperbaiki oleh tergugat. Sudah kepentingannya sudah nggak ada lagi. Kemudian yang kelima, putusan tidak boleh ultra petita. Ya, jadi putusan itu hakim nggak boleh memutus lebih dari yang diminta oleh penggugat. Justru yang dibolehkan itu reformatio in peus. Artinya misalnya dia gugat bahwa sebenarnya dia itu gugatan mengenai pajak misalnya. Pajak saya itu harusnya cuma 50 juta misalnya, bukan 70 juta gitu. Nah, dia gugat. Nah, itu kalau hakim mengetahui bahwa di dalam fakta itu ternyata dia harus bayar 100, maka hakim memutuskan itu. Oh, bukan 50, saudara harus bayar 100 gitu. Itu reformatio in peus. Jadi kalau ultra petita nggak boleh, justru reformatio in peus itu boleh, ya. Kemudian putusan pengadilan bersifat erga omnes, berlaku umum, erga omnes itu. Jadi walaupun di dalam gugatan itu salah satu pihaknya itu tidak ada dia di dalam gugatan itu, bukan berarti ya tidak berkepentingan, tapi dia harus mengikuti putusan itu. Contohnya, misalnya yang digugat itu wali kota misalnya, dia memberhentikan orang. Nah di situ kan ada Departemen Keuangan yang harus membayar dia. Nah Departemen Keuangan ini kan nggak ikut dalam gugatan, tapi dia harus mematuhi putusan itu. Paham ya? Jadi dia harus mengikuti putusan itu. Dia harus membayar kalau misalnya SK yang digugat itu sudah dibatalkan. Kemudian yang ketujuh, terdapat dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Ini di pengadilan nggak ada ini. 1 sampai 10 ini nggak ada di pengadilan lain. Jadi dismissal proses tadi yang saya ceritakan tadi, kalau gugatan itu tidak memenuhi pasal 62 tadi, ada di dalam semua, maka dia kena penetapan dismissal proses. Kemudian ada pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63. Jadi hakim di dalam pemeriksaan persiapan itu wajib memberi nasihat kepada penggugat apabila gugatan itu kurang lengkap, objeknya kurang lengkap, kemudian subjeknya kurang lengkap, kemudian surat kuasanya kurang lengkap, itu majelis bisa memperbaiki. Diberi waktu 30 hari dalam urusan persiapan. Kalau dalam 30 hari yang diminta tidak disetujui, tidak dilaksanakan, maka pengadilan akan menyatakan gugatan tidak diterima. Dan terhadap putusan itu nggak ada upaya hukumnya. Ya, dia bisa mengajukan gugatan lagi. Kemudian nomor 8, tidak dikenal gugatan rekonvensi. Ini adanya di perdata ya. Jadi kalau tergugat di perdata itu bisa mengajukan gugatan rekonvensi. Kalau di tun nggak boleh itu, nggak ada. Jadi nggak dikenal itu rekonvensi. Jadi tergugat ya tergugat saja, nggak usah pakai gugatan rekonvensi. Kemudian 9, tidak dikenal putusan perstek. Jadi kalau salah satu kalau tergugat tidak hadir, nggak boleh itu diputus perstek. Ditunggu dulu nanti sampai dipanggil 2 bulan, ditunggu 2 bulan, kasih waktu, kemudian dikirim surat ke atasannya, atasan tergugat. Kalau dalam 2 bulan tidak hadir, sidang terus. Bukan langsung diputus, tapi sidang terus sampai kesimpulan. Baru setelah itu baru diputus, ya. Dan ini jarang terjadi, ya. Biasanya itu kalau sudah 2 bulan dia hadir. Kemudian tidak dikenal Derdenverset. Derdenverset itu perlawanan terhadap objek sengketa. Jadi kalau misalnya ada objek yang digugat,
dia menyatakan, oh saya masuk dedan perset, perlawanan terhadap pihak ketiga itu nggak boleh. Karena di pasal 118 Undang-Undang 586 sudah dihapus ya. Jadi tidak dikenal putusan yang bersifat dedan perset. Lanjut. Nah, sengketa tun itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum itu objeknya bisa keputusan tun atau on mata overhead, ya, tindakan atau tidak berbuat. Kemudian yang khusus di petun, yang pertama pengadaan tanah, tadi yang Undang-Undang Nomor 2 2016 itu, kemudian penyalahgunaan wewenang, jadi yang saya sebut kalau ada pejabat yang merasa apakah dia sudah melakukan itu bertentangan dengan kewenangannya atau enggak. Tuh, tapi ini jarang juga sampai sekarang. Kemudian KIP, itu juga objeknya sama prosesnya berbeda. Dan yang terakhir proses pemilu, ini yang untuk tingkat pertama ya. Kemudian di Kamar Tun Mahkamah Agung itu dikenal PK pajak. Jadi di pengadilan pajak itu kalau tergugat atau kalau penggugat tidak terima, dia mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Itu jalannya. Dan nanti tahun 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2021 itu di tiap PT Tun nanti kayaknya ya nanti itu ada pengadilan pajak. Jadi ini dikembalikan kayak perkara ASN itu. Jadi perkara ASN itu yang sekarang di pengadilan tinggi dulu cuma di Jakarta itu. Karena dulu yang menjadi objek itu PBASN, pertimbangan aparatur sipil negara. Sekarang enggak, yang menjadi objek itu yang memberhentikan. Jadi kalau yang berhentikan itu wali kota Surabaya, yang menjadi tergugat itu ya wali kota Surabaya. Itu di PT Surabaya setelah penggugat mengajukan keberatan ke BPASN. Ya. Jadi sekarang itu kalau pegawai negeri seluruh Indonesia diberhentikan, ya, maka dia mengajukan keberatan ke BPASN di Jakarta. Hasilnya kalau dia tidak sesuai dengan hasil BPASN, maka dia mengajukan gugatan ke yang memberhentikan dia. Kalau dia menteri di Jakarta, ya di PT Tun Jakarta. Kalau dia ada di Surabaya, ya di Surabaya. Kalau wali kota Surabaya atau gubernur Jawa Timur, ya di Surabaya. Kemudian hak uji material, HUM itu. Hak uji material itu di Mahkamah Agung. Kemudian hak uji pendapat itu juga di Mahkamah Agung. Kemudian P4P, PAP itu pelanggaran administrasi pemilihan. Ini mengenai kayak pilkada kayaknya nih. Itu juga ke Mahkamah Agung. Kemudian di PT Tun itu ada pilkada dan BPASN. Yang pilkada tadi sudah saya jelaskan, itu diatur dalam pasal 153 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Jadi kalau ada penetapan dari KPU mengenai calon gubernur sampai calon wali kota, kalau dia tidak masuk, dia bisa mengajukan gugatan ke PT Tun, di mana Bawaslu itu berada. Kalau di Surabaya, ya, maksudnya Jawa Timur itu di PT Tun Surabaya. Kalau di Jawa Tengah itu di PT Tun Surabaya juga, tergantung wilayahnya. Kemudian yang terakhir ini tadi saya jelaskan Badan Pemeriksa Aparatur Sipil Negara tadi. Kalau ada pegawai negeri se-Indonesia ya, se-Indonesia ini diberhentikan, dia mengajukan keberatan itu ke BPASN. Kalau keberatan di BPASN sama, hasilnya masih memberhentikan dia, maka dia menggugat ke yang memberhentikan dia. Kalau di wali kota di Surabaya, maka dia ke PT Tun Surabaya. Kalau di Jakarta ya di PT Tun Jakarta. Lanjut, Mbak. Subjek penggugat atau pemohon.
Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penggugat itu orang, badan hukum perdata, dan badan atau pejabat untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang. Ini biasanya permohonan. Yang ketiga ini. Kemudian menurut jurisprudensi, itu LSM, Lembaga Sosial Masyarakat yang sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah melaksanakan kegiatan selama 1 tahun. Aturannya nih. Kemudian badan hukum publik untuk mempertahankan hak keperdataan. Jadi walaupun itu badan hukumnya publik, dia bisa menggugat kalau misalnya sertifikat kantornya dimiliki oleh pihak lain. Maka dia mengajukan gugatan ke Petun, ya. Lanjut. Objek sengketa berupa katun. Ini diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, junto pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, itu yang berlaku adalah pasal 1 angka 9. Di sana ditulis penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, berisi tindakan hukum tun, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Ini dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 30 yang berlaku ini. Dan setelah ada pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bukan hanya penetapan tertulis saja, tapi juga ada tindakan faktual. Jadi kalau ada tindakan dari pemerintah, misalnya membongkar rumah, ya, kemudian apalagi menutup jalan, itu tindakan faktual. B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya. Jadi bukan hanya di eksekutif, tapi bisa di legislatif dan yudikatif. Tapi itu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ya. Sifatnya juga cuma eksekutif. C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik. D. Bersifat final dalam arti lebih luas. Jadi di dalam pasal 87 ini, keputusan itu tidak diperlukan tadi persetujuan dari instansi lain. Itu sudah cukup bersifat final. Kemudian keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Jadi kalau dulu pasal 1 angka 9 itu bersifat final individual, konkret individual, final itu nggak boleh banyak orang. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang 87 ini, warga masyarakat pun bisa menggugat. Ya. Dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Jadi bukan hanya berakibat hukum, tapi berpotensi menimbulkan akibat hukum. Lanjut. Nah, ini lebih luasnya di sini. Gugatan OOD ini, ya. Kalau tindakan pemerintahan, hukum acara biasa, objek sengketanya tindakan pemerintah. Tapi dimungkinkan kumulasi gugatan antara tindakan dan katun, asalkan merupakan satu rangkaian. Misalnya, ada surat keputusan dari bupati atau wali kota yang memerintahkan untuk membongkar rumah itu. Kalau itu sifatnya cuma SK, cuma SK. Tapi kalau besoknya terus dia langsung membongkar, nah ini dua-duanya digugat. Jadi antara keputusan tun dan tindakan. Kemudian formalitas gugatannya itu kewenangan pengadilan tun, ya. Jadi itu merupakan kewenangan pengadilan tun. Kemudian kepentingan gugat yang dirugikan, ada kepentingan yang dirugikan. Jadi kalau dia suratnya itu memerintahkan rumah kita untuk dibongkar, itu kan merugikan. Kemudian upaya administrasi. Jadi penggugat melakukan upaya administrasi ke
pejabat yang mengeluarkan putusan itu. Kalau itu wali kota ya ke wali kota. Dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Dan tenggang waktunya tidak lebih dari 90 hari. Kemudian petitumnya khusus antara lain, kalau ini yang tindakan ya, mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintah, dan atau merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan tindakan. Jadi kalau misalnya dia bongkar, itu gugatannya supaya dia tidak melakukan pembongkaran lagi. Diminta untuk berhenti. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, ya. Kemudian menghukum tergugat untuk merehabilitasi serta membayar biaya perkara. Alat ujinya itu undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam pasal 53 ayat 2. Tetapi ditambah adanya kerugian penggugat. Kesalahan pejabat pemerintahan dan hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Nah, itu ada hubungan kausal ya, antara kerugian dan tindakan pemerintah itu. Ganti rugi tidak terbatas pada PP 43 tahun 91. Kenapa? Kalau di PP 43 tahun 91 itu cuma 5 juta maksimalnya ya. Jadi kalau menurut saya itu bisa nanti kalau pengadilan memeriksa dengan ahli dari misalnya kalau bongkar rumah ya dari apa itu? Ahli dari konstruksi ya yang dia bisa mengetahui berapa nilai yang dirugikan itu. Tidak hanya PP 43. Nah, kalau di Katun yang tindakan bentuknya keputusan itu objek sengketanya adalah Katun, keputusan tata usaha negara. Formalitas gugatannya itu tadi sama, kewenangan petun, kepentingan penggugat yang dirugikan, kemudian upaya administrasi. Jadi dia harus melakukan upaya administrasi dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Upaya administrasi itu diatur dalam pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian petitumnya standar sesuai ketentuan pasal 97. Mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal objek sengketa, mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa, menghukum tergugat untuk biaya perkara. Alat ujinya Undang-Undang AUPB. Kalau ini ganti rugi sesuai pasal 43 PP 43 tahun 91. Itu 5 juta saja. Karena tidak ada tindakan. Lanjut. Kemudian apa tadi itu? Ya. Ya, silakan. Kemudian subjek tergugat. Tergugat ya ini ya. Jadi badan atau organ pemerintah. Kemudian pejabat tun. Itu fungsinya menjalankan urusan pemerintah. Kemudian contohnya rektor universitas swasta. Itu kan menjalankan urusan pemerintah ya untuk pendidikan. Jadi bukan swasta itu tidak termasuk dalam subjek gugatan, subjek sebagai tergugat ya. Walaupun dia rektor swasta itu masuk. Lanjut. Kemudian tenggang waktu pengajuan gugatan. Di dalam sengketa tun umum, pihak yang dituju SK, ya, bagi pihak yang dituju SK misalnya si Fulan diberhentikan oleh wali kota Surabaya misalnya, atau oleh gubernur Jawa Timur, maka tenggang waktunya itu 90 hari kalender sejak diterima atau diumumkannya SK itu. Tetapi bagi pihak yang ketiga, misalnya objek sengketanya misalnya sertifikat misalnya.
Tapi sertifikatnya bukan atas nama dia, misalnya, tetapi di tanah dia, maka dia mengajukan gugatan karena dirugikan. Nah, itu waktunya 90 hari kalender sejak diketahuinya SK dan merasa dirugikan. Jadi kalau bukan pihak yang dituju itu sejak dia mengetahui bahwa itu merugikan dia. Lanjut. Nah, ini yang penting ini. Ini upaya administrasi ya. Upaya administratif dari keberatan dan banding administratif. Secara umum, keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan. Sedangkan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat kecuali ditentukan secara khusus. Dalam sengketa tun umum, sebelum mengajukan gugatan, penggugat wajib menempuh upaya administrasi yang tersedia dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak tindakan dilakukan atau keputusan diterbitkan. Jadi kalau kita diberhentikan, sebagai contoh yang gampang aja, kita diberhentikan sebagai pegawai negeri, maka dia punya waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2021. Tapi kalau yang bersifat umum, misalnya sertifikat, misalnya tanah saya disertifikatkan orang, maka saya mengajukan keberatan ke BPN, di mana tanah itu diterbitkan sertifikat. Kalau tanah itu di Surabaya, ya ke Surabaya, BPN Surabaya, saya mengajukan keberatan. Kalau keberatan saya ditolak, maka saya harus banding administrasi ke atasan pejabat yang mengeluarkan tadi. Ya, atasan BPN Surabaya di mana? Kanwilnya, ya. Kemudian yang waktu 21 hari kerja itu diatur dalam pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Nomor 30 itu. Ini sekarang dengan adanya SEMA nomor 21, SEMA nomor 5 tahun 2021, walaupun dia sudah melebihi waktu 21 hari, bukan berarti tidak dihargai gugatannya. Selama penggugat itu mengajukan keberatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak mengetahui objek sengketa, maka masih diterima di pengadilan. Jadi tidak harus kalau sudah lebih dari 21 hari itu terus tidak diterima gugatannya. Enggak ya. Jadi masih diakui karena itu kewajiban dari tergugat untuk keberatan itu. Lanjut. Prosedur pengajuan gugatan. Pada prinsipnya gugatan didaftar di Paniteraan Petun yang wilayah hukumnya melebihi tempat kedudukan tergugat. Jadi kalau misalnya yang gampang ini, kepegawaian misalnya digugat diberhentikan oleh Gubernur Jawa Timur, maka gugatan itu harus diajukan ke wilayah tergugat di mana? Jawa Timur berarti di Petun, Surabaya. Gugatan dapat didaftarkan secara manual dan melalui e-court. Untuk advokat, hanya advokat terdaftar yang dapat menggunakan e-court. Jadi kuasa hukum atau pengacara itu dia mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Umum untuk didaftar sebagai yang punya akun e-court. Kalau dia sudah terdaftar di sana, gugatnya bisa. Jadi kalau gugat itu nggak perlu datang ke pengadilan kalau e-court itu. Di rumah pun bisa lewat SIPP pengadilan. Ya. Gugatan dapat didaftarkan secara manual dan melalui e-court. Untuk advokat, hanya advokat terdaftar yang dapat menggunakan e-court dengan mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran gugatan di dalam aplikasi e-court dengan mengupload dokumen-dokumen dan melakukan pembayaran virtual. Jadi kalau sudah menggugat melalui e-court, dia harus membaca secara virtual ke bank, membayar,
kemudian pembayarannya itu diserahkan ke pengadilan. Jika pendaftaran gugatan secara manual, maka penggugat membayar biaya panjar perkara di bank dan menunjukkan bukti store-nya. Ya. Jadi setelah membayar di bank, dibawalah bukti pembayaran itu ke pengadilan. Kemudian salinan gugatan sekurang-kurangnya dibuat rangkap 7 ya, dengan melampirkan SK yang digugat jika ada. Nah, di sini nanti itu kalau pengadilan melihat belum ada objek sengketanya, nanti dimintakan itu di pemeriksaan persiapan. Jika menggunakan kuasa hukum, dilampiri juga dengan surat kuasa, fotokopi kartu advokat, dan berita acara sumpah. Nah itu jangan lupa sampai hilang itu alat berita acara sumpah dari pengacara itu. Setelah mendapat nomor perkara, jadi setelah mendaftar melalui manual atau ekot, setelah mendapat nomor perkara, setelah membayar, oleh panitera dilakukan penelitian administratif dan akan diajukan kepada ketua pengadilan untuk dilakukan dismissal proses. Jadi kalau dia belum melakukan penelitian ya kena dismissal proses, gugatan tidak diterima. Dia harus melakukan upaya administratif. Kalau dia sudah melakukan upaya administrasi dan proses dismissalnya itu lewat, maka akan ditunjuk oleh ketua pengadilan hakim yang akan memeriksa perkara itu. Setelah ditunjuk hakimnya, maka hakim akan manggil untuk pemeriksaan persiapan. Jadi sidang ekot itu sidangnya cuma pemeriksaan persiapan yang ketemu itu dan pembuktian. Selebihnya yang lain itu tidak perlu hadir ke pengadilan. Kalau melalui ekot. Ekot itu elektronik court. Jadi sidang melalui elektronik. Lanjut. Nah, ini contoh surat kuasa, ya. Surat kuasa khusus. Nama si A, warga negara WNI, tempat tinggal di jalan apa, kemudian pekerjaan pengacara atau pekerjaan pegawai negeri sipil. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dengan memberikan kuasa kepada si Ali, warga negara Indonesia misalnya. Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor advokat ABC, beralamat kantor di jalan apa, kemudian alamat email, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Khusus lah, khususnya di sini, ya, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi di dalam surat kuasa itu disebut dulu pemberi kuasa, ya. Jangan ditulis pengacaranya dulu, tapi pemberi kuasa dulu. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Jakarta terhadap objek sengketanya nih terhadap ini. Kalau itu SK wali kota, tulis wali kota. Kalau itu objek sengketa mengenai sertifikat, ditulis sertifikat yang dikeluarkan oleh siapa. Jadi kalau misalnya sertifikat itu terhadap BPN yang berdudukan di Surabaya atau di mana sebagai tergugat dengan objek sengketa berupa surat keputusan, misalnya kalau itu sertifikat ya SHM atau SHGB, nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa, itu khususnya di situ. Kalau di bawahnya itu tugas-tugasnya, tugas pengacara itu. Dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan, mencabut gugatan, menghadiri proses dismissal. Jadi kalau di situ tidak ada mencabut gugatan, maka tidak bisa saudara mencabut, ya.
ditolak pencabutan saudara kalau saudara di sini tidak ada mencabut gugatan. Makanya ini sudah umum ini. Jadi termasuk mengajukan gugatan, mencabut gugatan, menghadiri proses dismisal, pemeriksaan persiapan, dan persidangan di Pengadilan Tun Jakarta atau Surabaya. Menerima jawaban, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi ahli, bukti elektronik, mengajukan kesimpulan, meminta atau memberikan segala kepentingan yang diperlukan, meminta putusan dan atau putusan selah, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat atau menandatangani dan mengajukan memori, kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat atau menandatangani dan mengajukan memori kasasi, kontra memori kasasi. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Nah, itu perlu itu. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Kalau tidak ada ini, maka kalau misalnya kuasanya 3 itu harus hadir semua itu. Kalau substitusi ini bisa salah satu, ya. Jadi kalau penerima kuasanya ada 3 atau 4 harus ada hak substitusi. Kalau tidak harus hadir semua. Paham ya? Lanjut, isi gugatan. Jadi kalau saudara membuat gugatan, isinya ini. Yang pertama itu identitas para pihak beserta kuasanya. Tadi sudah saya sebutkan, itu pemberi kuasa dahulukan namanya. Setelah memberi kuasa kepada nama yang menerima kuasa. Ya, itu diatur dalam pasal 56 Undang-Undang 586. Kemudian objek sengketa. Objek sengketanya itu tadi, kalau itu sertifikat ditulis sertifikat, nomor dan tanggalnya dikeluarkan oleh siapa. Kalau itu pemberhentian, ya ditulis surat wali kota Surabaya misalnya. Tanggal berapa, mengenai apa. Kalau itu pemberhentian ditulis pemberhentian, ya. Paham ya? Kemudian kewenangan petun. Kewenangan petun itu diatur dalam pasal 47, ya. Jadi kalau pemberhentian itu kewenangan petun. Tapi kalau pemberhentian pegawai negeri seluruh Indonesia, petun tidak berwenang itu, ya. Atau pilkada itu petun nggak berwenang, itu di pengadilan tinggi. Kemudian kepentingan atau legal standing penggugat. Jadi kalau penggugat itu diberhentikan, nah dia punya kepentingan. Kemudian kalau tanahnya itu disertifikatkan orang lain, dia ada bukti, ya itu punya kepentingan. Ya. Kemudian upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Jadi upaya administratif itu wajib sekarang ya. Jadi setelah dia diberhentikan, dia mengajukan keberatan. Kalau ditolak, dia banding administrasi ke atasan pejabat yang memberhentikan. Kalau sertifikat ya ke atasan Badan Pertahanan Nasional wilayah mana atau Surabaya di atasnya itu. Kemudian upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan itu waktunya 90 hari. Pengajuan gugatan itu waktunya 90 hari. Kalau yang dituju itu pihak penggugat, maka dia 90 hari sejak diumumkan atau ditentukan dia yang menggugat. Kalau tidak, maka sejak dia mengetahui. Kalau itu pihak ketiga, maka dia sejak mengetahui objek sengketa itu. Kemudian posita atau fundamentum petendi atau kronologis terbitnya objek sengketa dan alasan gugatan. Jadi dia kalau misalnya pegawai negeri yang diberhentikan, dia menceritakan dari awal
dia sebagai pegawai negeri sejak kapan, kemudian misalnya kemudian pada tanggal sekian dia dikeluarkan penerbitan objek sengketa yang isinya memberhentikan. Nah itu alasannya nggak benar karena berdasarkan pasal sekian undang-undang nomor sekian tidak seperti itu misalnya. Jadi seperti itu. Jadi alasan gugatan itu alasan yang mendasarkan si penggugat bahwa yang dilakukan oleh tergugat itu nggak benar, tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Setelah itu baru petitum yang diminta, ya. Kalau itu mengenai katun ya sesuai dengan pasal 97. Kalau itu mengenai tindakan yang diatur dalam Perma nomor 2 2019. Lanjut. Dismissal proses yang diatur dalam pasal 62 tadi. Jadi itu wewenang ketua pengadilan untuk wewenang ketua pengadilan yang menyatakan gugatan tidak diterima dalam hal pertama nyatanya bukan kewenangan tun. Misalnya yang digugat itu mengenai warisan agama misalnya. Nah, itu kan di PA. Jadi kalau itu bukan kewenangan petun, maka akan dilakukan dismissal proses. Kemudian diajukan sudah lewat waktu atau belum waktunya. Ya. Jadi kalau diajukan sudah lewat 90 hari, maka kena dismissal proses. Atau belum waktunya, misalnya diperlukan masih persetujuan dari instansi lain. Jadi itu kena dismissal proses. Kemudian apa yang dituntut sudah terpenuhi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia menggugat pemberhentian ternyata oleh tergugat sudah ada SK bahwa dia tidak jadi diberhentikan. Nah itu kena dismissal proses. Kemudian tidak didasarkan pada alasan yang layak. Jadi dia gugatannya itu enggak jelas ya, tidak dibenarkan karena pada alasan yang tidak layak. Kemudian syarat-syarat gugatan sesuai pasal 56 tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya pasal 56 itu kurang salah satu atau tergugatnya tidak ada, nah itu enggak masuk. Masa kena dismissal proses. Kemudian belum menempuh upaya administratif, ini yang baru. Jadi kalau dia belum melakukan upaya administratif, maka di dismissal proses sama pengadilan. Dia harus melakukan upaya administratif. Lanjut. Perkara yang dinyatakan tidak lolos proses dismissal. Jadi oleh ketua pengadilan dinyatakan dikeluarkan penetapan dismissal proses. Ya. Siapa itu? Sengketa tata usaha militer. Jadi kalau ini dikeluarkan oleh pejabat militer, maka nggak masuk dalam peradilan tun. Ya. Kemudian sengketa pilkada. Dalam pengadilan tun itu akan di dismissal proses. Pilkada itu menjadi wewenang pengadilan tinggi tun. Kemudian sengketa pajak. Sengketa pajak itu pengadilan pajak yang memeriksa ya. Kemudian SK yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHAP itu juga tidak bisa diperiksa di petun. Dan untuk sengketa pajak itu tahun 2026 nanti kayaknya pengadilan tinggi itu punya kewenangan. Dan hakimnya hakim pajak. Ya. Mudah-mudahan nanti 2026 sudah diberlakukan, maka di pengadilan tinggi itu akan ada rame itu perkara pajak. Kemudian SK yang didasarkan pada hak prerogatif presiden. Jadi kalau itu merupakan hak prerogatif presiden, misalnya mengangkat menteri dan sebagainya, tidak bisa digugat di petun. Kemudian penggugat belum menempuh upaya administratif. Nah, ini yang umum. Jadi kalau dia belum melakukan upaya administratif,
tidak bisa mengajukan gugatan ke petun. Jadi petun belum berwenang. Lanjut. Sekarang pemeriksaan persiapan. Ini dalam acara biasa ya ini. Semua yang melakukan bicara biasa itu harus melalui pemeriksaan persiapan. Dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Kalau sekarang peradilan tun itu semuanya ikut ya, maka dipanggil untuk melakukan persiapan. Jadi gugatan itu akan diperiksa di pemeriksaan persiapan secara manual. Jadi ketemu antara penggugat dan majelis hakim. Itu untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Kemudian hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi penggugat itu punya waktu 30 hari untuk melengkapi gugatan itu. Kalau di situ misalnya hakim memberikan nasihat dan nasihat itu tidak dilengkapi dalam waktu 30 hari, maka akan diputus. Gugatan tidak dapat diterima. Dan itu tidak ada upaya hukumnya, kecuali dia mengajukan gugatan lagi. Hakim juga akan memberi saran untuk perbaikan terhadap surat kuasa. Jadi surat kuasanya juga akan diperiksa oleh hakim, apa sudah benar atau belum. Biasanya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Pengacara itu menyebut dirinya duluan. Nah itu nggak boleh. Harus pemberi kuasa dulu. Kemudian objek sengketanya harus jelas. Ya, kalau misalnya saya belum dapat objek sengketa, lah itu nanti makanya kenapa di dalam persiapan itu tergugat juga dihadirkan. Karena di dalam pengadilan tun itu tergugat dan penggugat dan tergugat itu tidak sama kedudukannya. Tergugat lebih tinggi karena dia pejabat. Nah, makanya kalau penggugat belum mempunyai objek sengketa, maka majelis akan meminta kepada tergugat supaya sidang selanjutnya dia akan memberikan surat keputusan yang digugat itu. Jadi hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun. Misalnya, ini kenapa kok diberhentikan? Nah, tolong dibuatkan kronologisnya. Nah, hakim minta kepada tergugat itu, dia akan buatkan. Kemudian tolong difotokopi surat keputusan objek sengketa. Kalau itu pemberhentian misalnya dia belum dapat, maka diminta kepada tergugat untuk memberikan objek sengketa kepada pengadilan. Lanjut. Penundaan surat keputusan. Skorsing ini ya, yang diatur dalam pasal 67. Pengajuan gugatan pada prinsipnya tidak menunda dilaksananya katun atau keputusan tun. Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan katun selama pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi pada saat mengajukan gugatan, penggugat boleh mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan. Ya. Jadi kalau misalnya itu objek sengketa sertifikat diminta untuk tidak dijual supaya tergugat tidak membuat keputusan lagi yang berhubungan dengan objek sengketa. Kemudian permohonan penundaan dikabulkan jika ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tun yang digugat tetap dilaksanakan. Jadi kalau misalnya objek sengketanya sertifikat, nah itu diminta kepada tergugat untuk tidak melaksanakan putusan lainnya. Jadi kalau ada yang membeli, itu tidak boleh. Jadi dihentikan dulu supaya kalau itu dijual orang kepada orang lain, maka kasihan ini penggugatnya. Jadi berlanjut gak karuan nanti. Kemudian permohonan tidak dikabulkan jika ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksananya katun tersebut. Jadi kalau itu sifatnya
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan katun itu enggak dikabulkan penundaan. Lanjut. Intervensi. Ini diatur pasal 83 Undang-Undang Nomor 586. Jadi kalau saya ngomong Undang-Undang 586, lihat juga Undang-Undang Nomor 9 2004 dan Undang-Undang 51 tahun 2009. Jadi undang-undang itu kalau ini 586, ini 9 2004, satunya lagi di atasnya Undang-Undang 51. Tiga-tiganya masih berlaku tuh, ya. Jadi kalau menulis jangan dikasih junto. Jadi Undang-Undang 586 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Jadi tiga-tiganya itu masih berlaku tuh. Satu paket, ya. Jadi yang diganti itu yang berapa pasal saja, tidak semua. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berpintangan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa dan bertindak sebagai A. Pihak yang membela haknya. Nah, yang membela haknya ini biasanya dia masuk sebagai penggugat intervensi. Kalau yang digugat itu tanah, ya, tanah satu rangkaian itu. Nah, kalau tanah dia ada di situ, maka dia sebagai penggugat juga, maka penggugat intervensi. B. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi kalau dia masuk sebagai misalnya tanah itu tanah dia, maka dia sebagai tergugat dua intervensi. Jadi kalau misalnya tanah objek sengketa itu tanahnya si A, maka si A sebagai tergugat dua intervensi. Masuknya para pihak bisa inisiatif sendiri, kalau dia tahu bisa langsung masuk, mengajukan permohonan, ditarik para pihak atau inisiatif hakim. Dan biasanya hakim tentu wajib memanggil pihak ketiga. Jadi kalau misalnya di situ kalau kepegawaian biasanya kalau sudah diganti, yang mengganti itu dipanggil. Karena objeknya itu berhubungan. Kalau itu sertifikat, maka pemilik sertifikat itu akan dipanggil. Supaya dia masuk sebagai pihak yang masuk dalam gugatan. Permohonan banding terhadap putusan sela bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Jadi kalau misalnya dia tidak masuk sebagai pihak ketiga, dia ditolak oleh hakim, maka bandingnya itu setelah putusan ini diputus, mengajukan bandingnya. Paham ya? Kemudian bukti, lanjut. Alat bukti di petun kalau berdasarkan pasal 100 itu cuma 5. Surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Itu di pasal 100 Undang-Undang 586. Kemudian bukti elektronik ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Ya. Karena di dalam KPK maupun pidana, bukti elektronik ini sudah masuk sebagai bukti. Kemudian keterangan ahli, ya, ahli itu sebenarnya tidak mengikat hakim. Karena keterangan ahli kan tergantung dia. Kalau pendapatnya sesuai dengan ilmu pengetahuan, hakim ya ngikut. Tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam doktrin, maka kalau saya hakimnya ya saya nggak ikut. Jadi makanya keterangan ahli itu tidak mengikat hakim. Karena sekarang hakim itu banyak, ahli itu banyak yang dibayar, ya. Dia ngomong asal dibayar. Jadi banyak ahli itu sekarang yang
Berani ngomong karena dibayar itu. Tidak apa namanya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian bukti elektronik ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Lanjut. Pemeriksaan setempat. Nah ini. Jadi PS itu pemeriksaan setempat atau plat on the job atau desente. Jadi berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001, pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek tidak bergerak, misalnya pertanahan, perizinan, atau tindakan. Waktu saya jadi hakim tun di Jakarta, itu pernah saya periksa setempat itu ke Batam. Ya. Jadi yang digugat itu SK Menteri yang berhubungan dengan bandar nelayan. Jadi dia mau bikin perusahaan pelayaran bandarnya, pelabuhan, ya, pelabuhan internasional. Menurut penggugat ini harus dilakukan pemeriksaan setempat karena di situ katanya sudah mulai dibangun. Yang tergugat bilang ini belum dibangun. Nah, kita kan nggak tahu karena itu jauh, maka kita kabulkan itu pemeriksaan setempat ke Batam. Dan itu atas biaya penggugat. Jauh ke sana kan naik pesawat itu. Dan setelah saya ke sana ternyata memang belum dibangun. Baru ada bahan-bahan yang akan membangun, tapi belum dilakukan. Maka di dalam pemberian setempat itu saya nyatakan jangan dilakukan pemeriksaan pembangunan. Karena akan kalau misalnya dia kalah, dia akan rugi. Karena sudah mengeluarkan biaya. Jadi saya perintahkan untuk jangan dilakukan pembangunan. Pemberian setempat merupakan bagian dari pembuktian. Nah itu kan kalau misalnya saya tahu itu belum dibangun, itu bukti saya sebagai hakim untuk sebagai pengetahuan hakim bahwa itu belum dibangun. Nah itu jadi bukti oleh hakim. Lanjut. Tahapan persidangan. Nah, tahapan persidangan ini itu sama dengan perdata, ya. Ada pembacaan gugatan dan jawaban, kemudian ada replik, itu pengulangan gugatan, kemudian ada duplik, pengulangan jawaban. Setelah itu pembuktian. Setelah pembuktian kesimpulan, baru ada putusan. Sama, tetapi hukum yang dicari di sini adalah hukum material. Ya, tadi hakim itu bersifat dominus litis. Jadi ada pemeriksaan bukti yang ditentukan oleh hakim. Beda dengan di perdata. Setelah kesimpulan baru putusan. Setelah diputus ada putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, ya. Kalau gugatan itu sesuai dengan yang didalilkan, gugatan itu kabul. Kalau tidak sesuai maka gugatan ditolak. Ini mengenai pokok perkaranya. Tapi gugatan tidak diterima itu biasanya tentang eksepsi. Kalau eksepsi diterima maka gugatan tidak diterima. Ini bisa saja mengenai kewenangan petun, ya, bisa saja mengenai kepentingan, bisa saja mengenai tenggang waktu. Itu tidak diterima itu. Jadi belum ke pokok perkara. Kemudian gugatan gugur itu yang diatur dalam pasal 72. Apabila penggugat tidak hadir 2 kali, maka gugatannya gugur. Ya. Setelah dipanggil 2 kali nggak hadir, dalam sidang pertama, maka gugatan gugur. Lanjut. Nah, setelah diputus, maka ada upaya hukum. Kalau upaya hukum biasa itu banding dan kasasi.
Kalau KIP itu juga upaya hukum itu sebenarnya. Walaupun pertama dia gugat ke petun. Jadi setelah dia tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh KIP, maka dia mengajukan gugatan ke petun. Karena apa? Di dalam gugatan KIP itu tidak ada banding, tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi setelah diputus di petun, kalau tidak salah satu tidak terima dengan putusan petun, maka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan upaya hukum luar biasa, itu PK ya. PK. Yang tadi saya jelaskan, untuk PK itu 180 hari. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam upaya hukum. Harus dilihat aturan dasarnya. Apakah bisa diajukan upaya hukum atau tidak. Apakah upaya hukum yang tersedia banding atau kasasi. Misalnya dalam perkara perlawanan tidak ada upaya hukum. Yang pasal 62 tadi itu, kalau sudah ditolak dalam acara singkat, maka dia tidak ada upaya hukum. Kemudian tenggang waktu untuk upaya hukum berbeda-beda tiap perkara. Misalnya, perkara biasa itu 14 hari sejak pemberitahuan putusan. Jadi kalau perkara biasa itu 14 hari ya untuk melakukan upaya hukum. Sedangkan pengadaan tanah bagi perkembangan untuk kepentingan umum, pembangunan untuk kepentingan umum, itu 7 hari. Ini beda-beda. Kemudian untuk PK itu 180 hari sejak mengetahui novum. Ya. Ada pembatasan kasasi terhadap perkara tertentu menurut pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, contoh SEMA nomor 10 tahun 2020. SEMA 10 2020 itu pemberlakuan rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Ini yang terakhir ini 2020 ini. Lanjut. Nah, yang perlu diperhatikan dalam upaya hukum. Memori banding ditujukan untuk melawan putusan tingkat pertama. Sifatnya tidak wajib. Jadi memori banding itu nggak wajib ya. Jadi saudara nggak mengajukan memori pun nggak apa-apa. Karena akan diperiksa oleh majelis itu pokok perkaranya. Sedangkan memori kasasi, nah ini ingat ini, memori kasasi itu wajib diajukan berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pengajuan memori kasasi bersama-sama pada saat pernyataan kasasi atau tidak boleh lebih dari 14 hari sejak dikirim pemberitahuan putusan banding. Itu tolong diingat. Jika tidak mengajukan memori kasasi, maka berkas perkara tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung. Karena itu wajib. Memori kasasi itu wajib. Jadi kalau nggak mengajukan memori kasasi percuma. Nggak akan dikirim ke Mahkamah Agung. Untuk PK, alasan-alasan sudah limitatif diadakan pasal 67 Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Jadi tolong kalau membaca PK itu pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Dari 6 alasan PK yang dibuka sidang terbuka untuk umum, yang sidang terbuka untuk umum, ingat itu, hanya PK dengan alasan novum. Hari dan tanggal penemuan novum harus dinyatakan di bawah sumpah oleh pejabat yang berwenang. Dalam persidangan kemudian dilakukan pencocokan terhadap novum tersebut dan dibuatkan berita acara sumpah. Ini di tingkat pertama ya, mengajukan novum itu di tingkat pertama. Jadi kalau di pengadilan tentu di Petun, Petun Surabaya, Petun Makassar, Petun Semarang, Petun, wah di mana saja. Di mana perkara itu digelar. Dan dibuatkan berita acara setelah disumpah. Kemudian lanjut. Nah, pembatasan upaya hukum kasasi. Pasal 45 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Jadi Undang-Undang nomor 5 2004 itu perbaikan terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun 85.
SEMA nomor 4 tahun 2016, keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi. Desentralisasi itu misalnya ada dinas, itu, dinas perhubungan, dinas tenaga kerja. Nah, itu bisa melakukan kasasi. Adapun yang bersumber dari dekonsentrasi atau WDBWIN tetap kebalik. Jadi yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi, misalnya aparat desa, ya, aparat desa itu, perangkat desa itu nggak bisa melakukan kasasi. Tapi yang bersumber dari dekonsentrasi tetap dapat dilakukan kasasi. Misalnya dinas-dinas itu dikonsentrasi. Setelah para pihak mengajukan kasasi tapi terkena ketentuan pembatasan kasasi, maka panitera membuat surat keterangan yang dilanjutkan dengan ketua membuat penetapan. Jika ketua setuju dengan panitera, maka berkas tidak dikirim ke MA, tetapi jika ketua setuju dengan panitera, maka berkas tidak dikirim ke MA. Tetapi jika ketua tidak setuju dengan panitera, maka berkas tetap dikirim ke MA. Contoh perkara yang terkena pembatasan kasasi, pilkades dan perangkat desa, ya. Itu yang kena desentralisasi, ya. Itu tidak bisa mengajukan kasasi. Ya, lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip dalam eksekusi putusan peratun. Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dimintakan pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh tergugat atau terhukum. Dalam tun itu yang melakukan eksekusi itu tergugat, ya. Kalau penggugat kalah nggak ada eksekusi. Kemudian petun bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Jadi ketua pengadilan itu mengawasi pelaksanaan putusan itu yang diatur dalam pasal 118 dan seterusnya. Tergugat atau terhukum yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dikenakan upaya paksa. Upaya paksa yang tersedia adalah pengumuman di media massa, ya. Kemudian pengawasan sanksi administrasi dan pengawasan ulang paksa, pengenaan uang paksa. Apabila tergugat tidak dapat melaksanakan putusan karena perbuatan atau karena perubahan keadaan hukum, dibuatkan dispensasi. Diusahakan disepakati pembayaran sejumlah uang atau kompensasi. Ini diatur pasal 117 Undang-Undang 586. Jadi pasal 117 itu kalau misalnya sudah tidak bisa dilaksanakan, maka ada kompensasi, dikompensasi oleh ketua pengadilan dengan uang. Kalau tidak setuju, maka dia mengajukan ke Mahkamah Agung kompensasinya. Selanjutnya lihat contoh pengawasan eksekusi ini, tidak perlu saya jelaskan karena ini panjang ini, ya. Yang pengawasan eksekusi yang dilakukan oleh ketua pengadilan tun. Jadi itu yang saya jelaskan, ya. Sudah terakhir. Jadi ada waktu sampai jam 12, ya, jam 12 yang bertanya silakan dari saudara sekalian. Terima kasih. Silakan teman-teman mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan. Berapa orang? Satu aja. Oh, dua. Ya, selamat pagi Bapak
perkenalkan nama saya Lady, izin bertanya mengenai kewenangan atau hukum acara di Peratun ini kadang saya masih bingung. Saya mau ngambil contoh permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Itu kan sering ada kasus tentang sengketa tanah yang mana orang tersebut itu punya warisan dari kakek nenek buyut dan lain-lain. Kemudian orang tersebut menikah dan sertifikat tanahnya itu diambil alih sama si suaminya dan suaminya menikah lagi. Nah itu kan harusnya hartanya itu kan milik keluarganya gitu kan Pak. Nah tapi sama si mantan suaminya itu dibalikkan nama gitu sertifikat-sertifikat tersebut. Nah apakah kasus seperti itu bisa digugat ke PT UN atau ke peradilan negeri atau bagaimana? Karena kan mengenai pembalikan nama sertifikat atau hak milik itu tadi gitu Pak, ke apakah bisa digugat ke BPN atau bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya. Jadi kalau mengenai tanah itu kan dilihat dari awalnya. Apakah waktu suami istri itu menikah sudah ada tanah itu? Kalau waktu dia menikah sudah ada tanah itu, berarti tanah itu bukan milik suaminya, ya. Nggak boleh tanah itu diatasnamakan suaminya. Karena itu tanah bukan tanah gonogini itu tanah bawaan istrinya, ya. Tetapi kalau waktu menikah kemudian beli tanah, nah itu milik gonogini dari suami istri itu. Kemudian pertanyaannya apakah bisa digugat pitun? Bisa, ya. Jadi istrinya ini nanti kalau itu bukan tanah yang dibawa dalam perkawinan, itu tanah bawaan. Ya. Itu bisa juga digugat ke perdata. Karena hak milik itu, ya. Kalau tadi sudah dibalik nama ke nama suaminya, ya diajukan aja pembatalan sertifikat ke BPN. Jadi bisa si istri tadi ngajukan gugatan ke BPN untuk membatalkan sertifikat itu, ya. Jadi nggak boleh tuh kalau tanah itu memang dari awal tuh milik orang tuanya, nggak bisa suami itu mengatasnamakan dirinya di situ, ya. Oh iya Pak, kemudian ini Pak, si istrinya itu sudah meninggal, jadi apakah yang bisa menggugat itu ahli warisnya? Iya. Kemudian sertifikat tanahnya itu mungkin sudah dibalik namakan lebih dari 90 hari atau 21 hari. Itu kan tadi ada materi bahwa kalau misalnya lebih dari 90 hari itu enggak bisa gitu ya Pak Nah, ya? gini. Ini kan tanah itu dibawa suaminya. Dia mengetahui itu kapan? Jadi walaupun lebih dari 90 hari, tapi kalau dia baru mengetahui, ya, baru mengetahuinya itu belum 90 hari, bisa tetap digugat. Kemudian untuk sertifikat, apabila, ini saya cerita lainnya, apabila penggugat itu sudah punya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu tidak terkena 90 hari. Jadi kalau misalnya si A itu punya tanah yang ada putusan pengadilan perdata, bahwa itu tanahnya dia. Kemudian kalau tanahnya dia itu disertifikatkan orang lain lagi, tidak terbatas pada 90 hari. Kapanpun dia bisa menggugat. Paham ya? Asal ada putusan pengadilan perdata yang itu menyatakan bahwa itu adalah milik si A dan sudah selesai putusannya. Sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak terkena 90 hari. Ya? Paham ya? Sudah? Ya, paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nurman. Pakai itunya, nggak dengar nanti. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Andrian Pak. Izin bertanya Pak mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi Pak. Dalam suatu kasus ada pembangunan untuk kepentingan umum di suatu lokasi, di mana terdapat 5 bidang tanah Pak dalam satu lokasi itu. Namun di salah satu pemilik lahan itu satu bidang tadi itu mengajukan gugatan ke PT UN ya Pak, untuk dibatalkan SK penetapan lokasinya.
Dan di sini tuh yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tun itu bagaimana Pak? Apakah SK penetapan lokasinya keseluruhan 5 bidang tanah ini dibatalkan atau hanya satu bidang itu saja? Dan jika memang pembangunan ini misalnya sangat penting ya Pak, di lokasi itu tidak bisa terpisah ya, misalnya untuk sebagai sumber panas bumi atau batu bara, jadi itu kan nggak bisa terpisah ya. Jika salah satu saja dibatalkan tuh bagaimana Pak nantinya? Eh, izin itu saja sih Pak, pengalaman untuk memutus perkara itu bagaimana Pak selama ini di Tun? Baik, terima kasih. Jadi di TUN itu tergantung yang digugat. Jadi kalau objek itu ada 5, dia cuma menggugat 1, maka 1 ini yang diperiksa. Yang nggak digugat nggak akan diperiksa. Ya. Tapi kalau 1 sampai 5 itu satu kesatuan, ya, maka ya nanti dalam sidang itu akan ditanya itu loh, ini kok cuma 1 yang digugat itu. Kalau itu satu kesatuan itu objeknya 5, maka objek yang diperiksa itu penetapan lokasi itu. Kalau penetapannya 5 ya harus masuk 5 itu. Saya memang belum pernah sih sidang penetapan lokasi ya, karena ini kan baru 2012. Saya 2012 itu sudah jadi hakim tinggi. Jadi di tingkat pertama saya belum pernah menguji ini. Tetapi kalau secara umum objek sengketa itu objek sengketa 1 misalnya. Kalau penetapannya itu 5, ya termasuk 5 itu. Tapi kalau 5 itu objeknya satu-satu, misalnya 5, 1 di Benowo, 1 di Andes, satunya lagi di Surabaya, satunya lagi di mana gitu. Tapi kalau itu tidak dalam satu kesatuan, ya kalau sendiri-sendiri, ya 1 itu. Kalau tadi yang Pak Andrian mengatakan yang digugat cuma 1, ya yang diperiksa 1 itu. Umumnya begitu. Masih kurang jelas, coba dianukan lagi. Ya jelas sih Pak. Tapi bagaimana dengan kelanjutan pembangunan ini Pak nantinya Pak? Ya pembangunan yang nggak digugat ya jalan terus. Yang nggak digugat ya. Kalau yang digugat itu ya nunggu gugatannya, apa gugatannya diterima atau enggak. Kalau gugatnya ditolak ya dia ngajukan kasasi. Karena itu nggak langsung ke PT, itu langsung ke Mahkamah Agung. Paham ya? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Sudah jam 12 ya. Saya kasih waktu 10 menit kalau ada lagi, silakan. Rata-rata belum bekerja semua ya. Kalau yang jadi magang di kantor pengacara sudah ada. Pasti ada, saya tahu kok ini. Saya tadi dengar dari panitia ada anaknya Pak Haryanto ya, yang mana orangnya? Puterannya Pak Haryanto mana? Nah ini depan ini bapaknya ini kurator ini. Kenal saya. Mungkin beliau belum tahu kalau saya sudah di sini. Salam ya sama bapaknya ya. Iya, sudah bekerja di kantor pengacara walaupun belum aktif sebagai pengacara. Pasti sudah tahu. Yang lain nggak ada lagi. Siapa namanya puterannya Pak Haryanto? Tian ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ngomong saya di sini. Ada yang bertanya teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Jadi tadi kan dimulai sebelum jam 10:30 ya. Jadi, Pak izin bertanya Pak. oh ya, ayo, silakan. Nah Pak ini soal SK Biru yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur legalisasi terhadap lahan yang selama ini bagi rakyat Dengar saya. dianggap sebagai tanah adat. Tetapi kemudian pada waktu tertentu, kemudian tanah itu tidak bisa lagi dikelola oleh rakyat karena telah terbit Bisa SK Biru. diulang pertanyaannya, bisa diperkeras mungkin. Izin bertanya ya. Soal SK Biru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur legalisasi terhadap lahan rakyat
yang selama ini dikelola rakyat sebagai tanah adat. Jelas saya. Apakah SK Biru bisa dibatalkan melalui PT UN? Saya nggak tahu SK biru itu SK apa. Ah, SK Biru itu soal legalisasi, Pak. Tanah objek reforma agraria itu. Saya kok belum pernah lihat ya. Jadi begini, yang bisa dijadikan objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan itu, yang berdasarkan pasal 1 angka 9 itu. Jadi kalau di situ sudah muni pasal 1 angka 9 dan juga contoh pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, maka itu bisa diajukan gugatan. Ya, bisa dilakukan gugatan ke Petun. Ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Sudah, nggak ada lagi? Baik, jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada lagi, ini ternyata sudah 1,5 jam lebih ya. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya masih kurang, ditulis saja, diajukan ke panitia, nanti akan dijawab secara tertulis. Baik, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih pada Bapak sekalian yang telah mendengarkan apa yang kita presentasikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu mengerti dan bisa nanti berpraktek di acara yang sebenarnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak meninggalkan tempat, dimohon untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke.